pada 28 Iya, Ramadan. iya, dapat Oke. 28. Dapat 28 malam 29 Iya, itu adalah terbaik. iya. Oke. Ini apa ada hubungannya dengan kejawen, nuzulul Quran atau hubungan Lailatul Qadar? Ya, itu yang Itu kan sebetulnya agak jauh dari matraman ya, tapi kejawennya kuat juga ya. ya. Saya dengar sudah 35 orang yang daftar. Apakah betul? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita bertemu di rumah teman, seorang narasumber yang top. Hubungannya itu karena ada sebuah tradisi di Tuban dan sekitarnya bahwa malam songo itu sesuatu untuk pernikahan. Yang saya dengar itu sudah 35 yang daftar dalam satu hari. Tapi ayo kita sapa, bagaimana Kak Fuad kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suaranya bisa banter Kak Fuad ya. Kak Fuad ini saya memanggilnya itu seorang kepala KUA di Tumpang, dan beliau akan menangani, memfasilitasi para masyarakat yang akan menikah. Bagaimana ceritanya Kak Fuad itu? Terima kasih, Kak Agus. Jadi di Kecamatan Plumpang ini khususnya, dan ini ada beberapa kecamatan di Kabupaten Tuban, ada tradisi atau suatu keyakinan, kepercayaan ya, bahwa pernikahan di malam songo atau malam 29 Ramadan atau Poso ini itu merupakan suatu hari yang dianggap baik gitu. Jadi tanpa menghitung lagi. Jadi dianggap baik. Iya. Jadi itu tradisi yang ada di Tuban dan sekitarnya ya. Itu sebetulnya apa? Sebuah kepercayaan atau bagaimana? Ya, berdasarkan tadi kepercayaan dari masyarakat bahwa memang hari itu dianggap hari yang baik. Hari yang baik, padahal yang saya ketahui semua hari itu baik. Iya, betul. Masyarakat seperti itu. Saya beda dengan masyarakat di wilayah ini. Beda dengan masyarakat yang sini yang menganggap malam songo. Iya. Malam songo itu apa? Malam songo itu lebaran puasa pada 28 Ramadan. Iya, Oke. 28. Dapat 28 malam 29 itu adalah terbaik. Oke. Ini apa ada hubungannya dengan kejawen atau ada hubungannya dengan apa itu nuzulul Quran atau hubungannya dengan Lailatul Qadar? Ya, itu yang kurang jelas juga. Oh, ya, tapi lebih kental kepercayaan kejawennya itu. Oh, kepercayaan kejawennya ya. Guys, kalian kan paham bahwa Tuban sebetulnya agak jauh dari matraman ya, tapi kejawennya kuat juga ya. Sekarang ini yang saya dengar sudah 35 orang yang daftar. Maksudnya pada malam songo itu, apakah betul? Iya, untuk pernikahan di malam songo ini ada 4 versi hitungan sebenarnya. Oh, ada 4 versi hitungan. Wah, ini ya, gimana? Yang hitungan Jawa ada versi Abuge. Kemudian ada versi Asapon. Yang Hijriah kan 2 juga. Cuman pemerintah menetapkan beda dengan Muhammadiyah. Jadi 35 pasang itu terbagi 4 hari. 35 pasang itu terbagi 4 hari ya. Ada yang tanggal 28 April, 29 April, kemudian ada tanggal 30 April, 1 Mei itu ada juga. Tapi perasaan mereka adalah malam songo. Iya. Karena mereka percaya hitungannya sendiri seperti itu. Definisinya malam songo, tapi prakteknya berbeda. Iya, berbeda-beda. Karena hitungannya macam-macam itu. Ada 4 metode itu. Tapi mungkin nggak 35 itu nanti akan tambah? Ya, kemungkinan besar masih ada tambah lagi. Kemungkinan masih tambah lagi. Mungkin menjelang malam songo itu kan ada penambahan. Kemungkinan. Tapi kalau masyarakat ingin tahu, hamin berapa seorang boleh mendaftarkan ke pernikahan itu?
Kalau saat ini aturannya 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. Oke, jadi maksimal tanggal 18 Kalau 28 Ramadan atau 19 April Ramadan. Iya. Jadi kalau 18 atau 19 Ramadan harus selesai pendaftaran. Iya, Kalau iya. tidak harus sesudah itu. Itu yang terjadi di bagaimana? Apakah mereka dikumpulkan semuanya di KUA atau Pak Penghulu, Pak Kepala KUA ke rumah masing-masing itu? Ya kita tugasnya nanti yang ke rumahnya manten. Oh, Yang mendatangi satu-satu. 35 itu didatangi pada malam songo. Iya, yang 4 hari tadi. Yang yang terbagi 4 hari itu tadi. Oke. Itu terjadi pada masyarakat yang hidup di Pelumpang, Tuban saja, atau terjadi mereka yang misalkan bekerja di Jakarta, di Malaysia, atau di Surabaya, tapi kemudian juga menetapkan tanggal itu, rata-rata itu. Kalau mantennya, asal mantennya kita lihat dari KTP-nya, rata-rata dari wilayah Pelumpang, mungkin ada yang dari luar juga ada. Nah, maksudnya mereka itu sehari-hari meskipun KTP memang Pelumpang ya, tapi kadang-kadang bisa mereka hidup di Jakarta, di Surabaya, atau memang mereka hidup di Pelumpang rata-rata? Sementara ini hidup di Pelumpang ya. Oh, sementara ini hidup di Pelumpang. Belum ada yang info mereka tinggal di Jakarta atau di luar Pelumpang gitu. Ustadz Fuad untuk 35 itu tidak ada kata menolak ya? Iya. Apakah itu tidak keberatan? Maksudnya nanti kan kalau keberatan dan kemudian energinya drop, bisa-bisa kan menjadikan sakit. Lebaran Idul Fitri kan kacau nanti. Bagaimana? Insya Allah enggak. Oke. Mudah-mudahan ada diberikan kesehatan. Mungkin karena sudah beberapa tahun sudah mengalami itu atau? Oke. Setiap tahun langganan seperti itu. Guys, jadi sudah setiap tahun langganan seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu ya. Bukan masalah juga. Terbagi antara siang malam atau hanya malam saja biasanya pelaksanaannya? Untuk masa pandemi ini kita pelayanan ya sampai jam 16. Oke. Ya, jadi kita mulai pagi jam 9.10 itu sudah ada. Sudah ada ya. Oke. Sampai jam 16. Intinya bahwa semua terfasilitasi. Ya, insya Allah. Ya, kita memang harus kerja cepat. Tapi kan kalau Pelumpang itu berapa desa sih? 18 desa. Jadi kemungkinan tersebar di 18 desa. Ya. Selain Pelumpang di Tuban, apakah ada di kecamatan lain atau di kabupaten lain? Kalau di Tuban mungkin di kecamatan lain juga ada. Misalkan? Ya, kecamatan Suko, Semanding. Itu ya kata Widang. Ya. Widang. Tapi di lain kelihatannya tidak sampai banyak begitu ya? Iya. Yang paling banyak ya di Pelumpang, Rengel sama Suko, Semanding itu 4 kecamatan itu. Kalau menurut Ustadz Fuad, apa sih sebetulnya di balik itu? Maksudnya gini, kan ada sebagian yang tidak percaya terhadap itu atau tidak menjalani terkait dengan malam songo itu. Tapi sebagian khususnya di Pelumpang itu percaya betul. Sebetulnya selain ngomong kejawen tadi, itu sebetulnya apa yang terjadi? Apakah memang ya karena ngumpulnya keluarga pada waktu itu, atau memang mungkin ya karena kepercayaan itu tadi? Ya biasanya seperti itu. Karena hitung-hitungan weton itu. Hitung weton dari kelahiran dari calon manten itu. Kemudian belum tidak ada yang cocok harinya. Hanya ketika dinikahkan pada malam songo itu dianggap lebih baik, ya sudah tanpa hitung-hitungan lagi. Tapi kita seperti itu kalau sebenarnya tidak tahu. Jadi ya terkait dengan tradisi dan kepercayaan itu ya. Karena biasanya kalau masyarakat di Pelumpang ini kalau mau nikah kan dihitung wetonnya itu dari kelahirannya mantan putra dan putri itu, kemudian dicocokkan dicarikan darinya yang menurut mereka dianggap baik. Sebagai kepala KUA, Ustadz Fuad apakah pernah misalkan memperhatikan mereka yang menikah di malam songo itu mempunyai rezeki yang lebih dibanding dengan yang lain?
Belum sampai penelitian ke situ. Oh, belum sampai ke situ ya. Mungkin Pak Adil nanti bisa meneliti. Pokoknya kalau ada yang mau menikah itu difasilitasi, Iya, tapi efek sesudah itu tidak terlalu memperhatikan ya. Insya Allah tidak ada masalah. Nah, jadi tidak ada yang positif misalkan rezekinya banyak atau tidak ada yang negatif misalkan mengakibatkan ABC enggak ya. Sebatas permohonan dari mereka gitu ya. Tapi apakah pemerintah daerah memperhatikan, maksudnya terkait dengan Malam Songo itu juga memperhatikan, ayo KUA support itu, gimana? Ya untuk pelayanan tetap kita diminta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah biasanya kan kalau pemerintah daerah itu atau pemerintah kecamatan malam Lailatul Qadar itu kan diperhatikan sampai kemudian ada agenda yang namanya di masjid-masjid atau di masjid kecamatan itu. Nah, apakah di Malam Songo itu juga semacam dibuatkan agenda yang spesial dibandingkan dengan pernikahan yang lain oleh pemerintah kabupaten atau kecamatan? Tidak, sama saja. Tidak ada. Jadi ini hubungannya spesial antara masyarakat dengan KUA saja ya. Ya pelayanan seperti biasa itu aja. Sebenarnya tidak ada yang luar biasa. Oke. Tapi kalau berbicara secara pribadi sebagai para KUA, hal ini menyenangkan atau waduh ini pekerjaan yang memaksa kepada saya untuk melaksanakan meskipun dijalani, gimana? Kalau saya pribadi ya lebih senang jangan ngumpul dalam satu hari. Oh. Atau 4 Pemirsa, hari dengar ya, kepala KUA sudah berfatwa. Berfatwa. Karena kita juga dibatasi pelayanan. Oke. Satu hari maksimal 12 pasang manten yang bisa dilayani di satu orang penghuni. 12 pasang manten sehari. Kita batasi aturan seperti itu. Untung saja tadi terbagi 4 hari. Kalau tidak repot itu. Jadi perbedaan tanggal puasa itu kadang-kadang juga bagi kepala KUA membebankan. Ini persis seperti para pengusaha. Para pengusaha itu lebarannya Senin, satunya lebarannya Selasa, menyenangkan karena itu laris terus. Begitu juga kepala KUA, guys. Tapi kalau ngomong prosesnya, kan kalau di siang hari kan suasana puasa ya, pernikahan, walimah itu biasanya kan juga ada makan dan minum. Apakah Bapak Kepala KUA, Ustadz Fuad, hal ini terganggu, risih? Tidak masalah. Nggak masalah. Bagi keluarga, apakah? Tidak masalah juga. Oh, nggak masalah? Iya. Jadi super Ingrid begitu ya? Malam 9 itu nggak taunya salah satu kuncinya karena Ingrid begitu ya? Itu versi Mas Agus itu. Tapi mungkin versi di sana juga malamnya baru di ada acara begitu atau diantar ke rumah-rumah sehingga intinya antara Malam Songo dan hari lain kelihatannya kalau ngomong apa yang harus disiapkan oleh Sohibul Bait sama saja. Ya kalau secara mudah puasa, tamunya tidak diberi. Tapi biasanya kan nunggu sampai buka puasa tamunya itu. Oh, sampai buka puasa. Kalau menunggu sampai buka puasa, maka mungkin malah lebih berat. Biasanya kalau kita itu di hari biasa, makan itu misalkan 1 piring. Kalau buka puasa, kadang-kadang lebih. Jadi nggak tahunya yang Sohibul Bait walimah itu juga berat juga. Tidak berat. Oh, nggak berat juga? Wah. Kan banyak pahalanya itu beri makan orang puasa. Alhamdulillah. Lah itu enaknya orang-orang Pelumpang Tuban itu memberikan kepada orang lain seperti melaksanakan puasa. Mendapat pahala dari orang yang berpuasa. Oh, subhanallah. Sungguh mulia ini. Kak Fuad, dari sekian tahun kan pernah di kecamatan yang berbeda. Apakah ada tradisi yang berbeda? Maksudnya Malam Songo itu pernah di tempat yang tidak ada, pernah ada yang ada, ramai. Iya, yang ramai ya baru di Pelumpang. Oh, di Pelumpang ini. Kalau perbandingannya dengan yang sebelumnya, misalkan di mana waktu itu? Di Soko atau di mana waktu itu? Di Singgahan, Panengan. Ya. Misalkan Singgahan dengan Pelumpang ini. Kalau sebagai kepala KUA, rasa nikmatnya adalah ketika di Pelumpang atau di Singgahan? Sama-sama dinikmati. Oh, sama-sama. Gitu.
Seorang ustadz itu memang ya gitu. Apapun yang terjadi harus dinikmati, guys. Disyukuri. Disyukuri. Itu tradisi yang ada di Plumpang. Boleh sebagai closing statement Kak Fuad untuk menyampaikan closingnya. Ya, terima kasih Mas Agus. Mas Agus ada di sini. Ini Mas Agus ini teman kuliah, teman kuliah, dan sudah dititipkan. Terima kasih. Mohon maaf juga apabila kami di sini dalam rumah Mas Agus ada yang kurang berkenan, dan kami sampaikan kepada masyarakat yang ingin menikah silakan mendaftar di KUA mumpung masih ada waktu. Terima kasih. Mumpung masih ada waktu, silahkan berbondong-bondong ke KUA untuk malam 9.35 tadi dibagi 4, masih ada kesempatan, guys. Nanti kalau sudah 12 kali 4, 48, sudah ditutup. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Tos.